Dunia kita saat ini benar-benar sedang berada di ambang batas, mulai dari perang rahasia yang nggak terlihat sampai pergeseran aliansi global yang masif. Nah, di pemaparan kali ini, kita bakal langsung mengurai rentetan peristiwa geopolitik yang super rumit ini jadi satu gambaran utuh yang gampang dipahami. Yuk kita mulai! Untuk membedah semua kekacauan ini, kita akan fokus ke 4 area utama. Pertama, titik nyala di Timur Tengah. Kedua, blokade di Selat Hormuz. Ketiga, manuver diplomasi antara AS dan Tiongkok. Dan terakhir, kita akan lihat apa yang terjadi di teater Eropa. Sebagai titik awal, coba bayangkan sebentar. 13 mil, kira-kira cuma sekitar 21 km ya. Hanya sejauh itulah jarak dari perbatasan darat Iran ke Pulau Bubiyan, wilayah berdaulat milik Kuwait. Kedekatan geografis yang ekstrim inilah yang sebenarnya jadi pemicu utama titik nyala besar kita yang pertama. Bagian 1. Titik nyala Timur Tengah, perang rahasia dan sabotase. Oke, jadi di atas kertas sih katanya ada gencatan senjata, tapi kalau kita lihat di lapangan, beda cerita. Ada satu misteri besar nih, siapa sih yang sebenarnya lagi menyerang Iran? Karena begini, sementara Iran terang-terangan menyerbu proyek pelabuhan yang didanai Tiongkok di Kuwait, malah ada rentetan ledakan misterius yang terus mengguncang dari dalam wilayah Iran itu sendiri. Jadi, kita dihadapkan pada dinamika ganda yang benar-benar kontras. Di satu sisi, Iran unjuk gigi dengan agresi publik yang cukup bikin heboh ke Kuwait. Tapi, di waktu yang sama, laporan intelijen dari sumber kita mengungkap kalau Uni Emirat Arab dan Arab Saudi itu sama sekali nggak tinggal diam. Mereka rupanya diam-diam meluncurkan serangan drone balasan secara senyap yang menusuk jauh ke jantung wilayah Iran. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala dari lini masa konflik ini adalah, meskipun secara resmi ada gencatan senjata sejak 8 April lalu, serangan rahasia dari negara-negara Teluk ini konon terus berlanjut tanpa hambatan sama sekali. Fakta ini jelas merombak total pemahaman kita soal seberapa stabil sebenarnya kawasan tersebut saat ini. Bagian 2, blokade Hormuz, dampak ekonomi dan pertahanan. Di tengah semua ketegangan tadi, Iran tiba-tiba menyodorkan daftar tuntutan negosiasi yang luar biasa berat. Gini, mereka sama sekali menolak buat membahas program nuklir mereka, yang kabarnya tingkat pengayaannya sudah hampir menyentuh 90%, kecuali AS mau memenuhi syarat-syarat mereka. Syaratnya apa aja? Mulai dari cabut seluruh sanksi seketika sampai bayar pampasan perang. Berdasarkan analisis sumber, tuntutan ini pada dasarnya sama saja dengan meminta penyerahan diri tanpa syarat. Dan efek dari blokade yang berlarut-larut ini sudah benar-benar terasa di kantong. Inflasi di Amerika Serikat mulai merangkak naik lagi ke angka 3,8%. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, artinya harga solar sehari-hari melonjak naik dan yang lebih parah lagi, ada laporan lonjakan kebangkrutan di sektor pertanian yang mencapai 40%. Cukup mengerikan kan? Tentu saja, AS merespons ancaman rudal balistik ini dengan mengembangkan sistem pertahanan yang disebut Golden Dome. Tapi tunggu, sampai kalian dengar realitas keuangannya. Dari data yang disajikan, biayanya membengkak luar biasa, dari estimasi awal yang wajar malah melompat naik menyentuh angka 1,2 triliun dolar. Wah, harga yang super fantastis buat sebuah sistem yang bahkan masih diragukan bisa menangkis ancaman modern seperti kawanan drone. Beban finansial yang berat ini ujung-ujungnya memicu retorika politik domestik yang sangat tajam. Sampai-sampai ada pernyataan resmi yang melabeli kritik publik terhadap strategi ini sebagai, kutip, pengkhianatan virtual. Sumber materi kita menyoroti hal ini dengan sangat kritis, karena menyebut publik yang mengkritik sebagai pengecut atau pengkhianat dianggap sebagai langkah blunder yang fatal dan mencederai kebebasan berpendapat. Bagian 3. Manuver diplomasi AS Tiongkok, pergeseran aliansi. Oke, sekarang kita geser sedikit ke meja diplomasi di Beijing, di mana sedang terjadi kejutan besar. Langkah AS yang secara aktif mencari peningkatan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok, yang notabene adalah rival geopolitik utama mereka, menuai kritik yang lumayan keras dari berbagai analis. Banyak yang menilai langkah ini malah bertentangan dengan kepentingan keamanan jangka panjang AS sendiri. Skala manuver diplomatik ini nggak main-main loh. Pemerintah AS sampai memboyong delegasi yang isinya para eksekutif kelas berat. Bayangan, ada Tim Cook dari Apple, Elon Musk, sampai pimpinan dari Goldman Sachs dan BlackRock, semuanya terbang langsung ke Tiongkok. Sepertinya ini upaya terkoordinasi berskala masif untuk menegosiasikan proyek-proyek bisnis baru. Nah, poin krusial yang ditekankan oleh sumber kita adalah adanya bahaya dari kemunduran strategis ini. Memperkuat ikatan ekonomi dengan Tiongkok di saat seperti ini, menurut analisis mereka, adalah kegagalan kebijakan yang cukup parah. Karena langkah ini berisiko menganulir upaya pemisahan rantai pasokan global yang sudah susah payah dibangun. Dan lebih buruknya lagi, bisa berujung pada penelantaran sekutu-sekutu kunci di Asia seperti Taiwan. Bagian 4.
Teater Eropa, eskalasi, dan atrisi. Beralih ke Eropa, mari kita lihat apa yang terjadi di perairannya. Kita dihadapkan pada misteri tenggelamnya kapal kargo Ursa Major, yang santer diduga sedang mengangkut reaktor nuklir ke Korea Utara. Dulu awalnya ini disebut kecelakaan murni akibat gagal mesin. Tapi investigasi terbaru malah menemukan adanya lubang super presisi berukuran 50 cm di kapal tersebut. Jelas ini bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan indikasi kuat dari sabotase bahan peledak atau bahkan serangan torpedo. Di udara pun situasinya sama panasnya. Austria, negara yang selama ini sangat ketat menjaga netralitas konstitusionalnya sejak Perang Dunia Kedua, baru-baru ini harus mengerahkan jet tempur mereka. Alasannya, untuk menjegat pesawat militer AS yang nyelonong masuk wilayah udara mereka tanpa izin. Insiden ini jelas membuka front ketegangan diplomatik yang sama sekali baru di Eropa. Sementara itu, perang kinetik di darat Ukraina masih terus memakan korban dengan jumlah yang mencengangkan. Laporan dari sumber kita menyoroti kerugian alutsista militer Rusia hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Bayangkan, mereka kehilangan lebih dari 1.200 drone, ratusan truk supply, dan puluhan artileri dalam satu hari. Ini jadi bukti nyata betapa brutalnya perang atrisi yang sedang berlangsung di sana. Di sisi lain, Rusia terus berusaha pamer kekuatan dengan sesumbar kalau rudal balistik antar benua terbaru mereka, Sarmat, bakal siap operasi akhir tahun ini. Tapi, data pengujiannya justru bercerita sebaliknya. Ternyata, senjata andalan ini sering banget mengalami kegagalan kritis yang parah, dengan tingkat keberhasilan peluncuran cuma di angka 20%. Jauh panggang dari api ya. Jadi kalau kita gabungkan semua kepingan puzzle ini, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas. Garis depan peperangan yang tradisional itu sekarang pelan-pelan digantikan. Oleh apa? Oleh serangan drone rahasia, blokade ekonomi yang bikin pusing, sampai diplomasi korporat tingkat tinggi yang penuh kontroversi. Peta geopolitik global kita benar-benar sedang retak di mana-mana. Melihat ketegangan yang mendidih secara bersamaan di 3 benua berbeda ini, kita pada akhirnya harus bertanya, apakah ini semua cuma rangkaian kekacauan sporadis yang kebetulan terjadi barengan, atau jangan-jangan kita justru sedang menyaksikan sebuah cetak biru dari era baru konflik global yang benar-benar terfragmentasi? Coba kalian pikirkan. Teruslah awasi perubahannya, dan terima kasih banyak sudah menyimak pemaparan kali ini sampai akhir.